Kami hadirkan ulasan mengenai informasi olahraga untuk Anda, Saudara. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak perempat final Piala Asia U23. Lolosnya Garuda Muda ke perempat final Piala Asia U23 ini sekaligus menjadi sejarah bagi Timnas Indonesia. Sejarah ini diukir Timnas Indonesia yang berstatus sebagai tim debutan dengan lolos ke babak perempat final untuk pertama kalinya. Tentu hasil ini menjadi harapan untuk kebangkitan sepak bola Indonesia. Korea Selatan akan menjadi lawan Indonesia di perempat final Piala Asia U23 setelah hari Senin malam kemarin berhasil mengalahkan Jepang 1-0 di laga akhir fase grup B. Korea Selatan ini lolos ke perempat final Piala Asia berstatus sebagai juara grup B. Lolos ke perempat final Piala Asia U23 tak boleh membuat para pemain dan pelatih berpuas diri. Karena Korea Selatan merupakan salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara. Tim pelatih timnas ini terus memantau permainan calon lawannya. Mereka telah mengantongi kekuatan Korea Selatan. Bahkan pelatih Shin Tae-yong dan sejumlah staf pelatih sempat menyaksikan langsung pertandingan Korea Selatan saat melawan Tiongkok. 저는 인도네시아 축구가 바닥을 한번 쳤기 때문에 계속 올라갈 수밖에 없는 상황이고 그걸 만들기 위해서 사실 인도네시아 감독직을 사실은 수락했던 부분이 있었고 그런 역사를 만들어 가면서 인도네시아 축구 발전하고 있다는 자체에 상당히 행복하고 기분이 좋고 이제는 제가 목표했던 것을 이제 50%까지 올라왔기 때문에 8강전에는 우리 대한민국이 될지 일본이 될지 모르겠지만 아시아의 최강팀 두 팀이 맞닥뜨리는 것을 내일 경기를 보고 우리가 있을 8강전에 준비하려고 지금 잘 생각하고 있습니다. Dan tentu saja melawan Korea Selatan akan menjadi ujian tersendiri bagi pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ini adalah pelatih timnas Indonesia yang berasal dari Korea Selatan. Shin Tae-yong juga merupakan legenda sepak bola di sana karena ia sempat membela timnas Korea Selatan sebagai pemain dan juga pelatih U23 dan senior. Bahkan nama Shin Tae-yong sempat mendunia loh, utamanya saat Korea Selatan berhasil mengalahkan raksasa Jerman di Piala Dunia Rusia 2018 silam. Meski berat, saudara, profesionalitas tetap dijunjung Shin Tae-yong. Ia mengaku siap menghadapi negaranya sendiri dan bahkan dia mengklaim akan membuat stres pelatih timnas Korea Selatan U23. Keberhasilan Indonesia dan Korea Selatan lolos ke perempat final Piala Asia U23 tentu tak lepas dari peran para pemain. Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain kunci yang tampil apik selama gelaran Piala Asia U23. Ada nama Marcelino Ferdinand, kemudian Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho, lalu ada Nathan Koat, Rafael Struijk, dan tentunya kiper Hernando Ari. Di Korea Selatan tentu ada juga sejumlah pemain penting seperti penyerang Hong Yoon Sang, Lee Yeon Jung, Hong Si Ho, serta Jong Sang Bin. Perjalanan Indonesia di Piala Asia U23 ini tergolong tidak mudah, saudara. Indonesia ini tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Perjalanannya pun tak mulus. Indonesia ini sempat kalah 0-2 dari Qatar. Saat itu pemain Indonesia, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta mendapat kartu merah. Semangat para Garuda Muda mulai meningkat saat Indonesia berhasil mengalahkan raksasa Australia dengan skor 0-1. Di pertandingan ini, kiper Hernando Ari tampil sebagai pemain terbaik setelah berhasil menggagalkan penalti pemain Australia. Dan di pertandingan versus Jordania, Garuda Muda tampil sangat perkasa. Sejak menit awal, Indonesia ini tampil impresif. Di laga inilah, Indonesia menang dengan skor 4-1. 3 dari 4 gol Indonesia dicetak melalui skema yang apik.
For Marcelino Ferdinand to open the scoring, which he passing and they're through here, and Witan bends it into that far corner. Dan saudara, ini adalah gol cantik yang dicetak oleh Witan Sulaiman. Gol ini terjadi melalui skema yang apik antara Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Umpan Rizky Ridho berhasil dieksekusi sempurna oleh Witan Sulaiman. Jordan's defense apart with a sweeping move. Second half, Indonesia come again. Marcelino tucks it past the goalkeeper to make it 3-0. Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand menjadi kunci serangan timnas Indonesia. Kerjasama 1-2 antara Witan dan Marcelino berhasil merobek gawang Jordania. The second half, Indonesia come again. Marcelino tucks it past the goalkeeper to make it 3-0. Kemudian Komang Teguh menutup pesta kemenangan Indonesia atas Jordania melalui sundulan yang memanfaatkan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Skema lemparan ke dalam langsung ke gawang lawan ini selalu menjadi salah satu jurus jitu serangan yang mematikan timnas di era Sinteyong. Kemenangan dan keberhasilan mencetak sejarah ini pun dirayakan pemain dan para staf pelatih di ruang ganti. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun ikut bersama pemain bersorak-sorak dalam merayakan kemenangan ini. Para pemain mengucapkan terima kasih kepada supporter yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada Timnas Indonesia U23. Thank you very much untuk supporternya. Indonesia telah mendoakan kita lolos ke quarter final. Tetap dukung kita, tetap doakan kita, dan kita akan menampilkan yang terbaik di quarter final. Terima kasih. Terima kasih kita hari ini menangkan pertandingan dan kita menuju ke 8 besar. Terus dukung kami dan semoga kita Euforia kemenangan juga dirasakan Presiden Indonesia Joko Widodo. Presiden Jokowi memuji permainan timnas Indonesia di Piala Asia U23. Yang kemarin kan sore sudah saya sampaikan, kita berdoa bersama-sama agar terjadi gol yang sebanyak-banyaknya dan juga jangan sampai ada kartu merah, ya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ngantuk saya ini juga. Jadi ya dapat 4 gol lah kita, bagus. Dan pemainnya sangat cantik, sangat bagus, sangat rapi, sangat membangun strategi untuk menuju ke gawang untuk gol. Saya kira juga kelihatan. Namun saudara, kabar kurang mengenakan menginggapi timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23 ini. Pasukan Garuda Muda harus kehilangan satu pemain andalannya, yakni Nathan, yang harus kembali ke Belanda dan bergabung bersama klubnya SC Heerenveen. Karena izin yang diberikan oleh timnya sudah habis. Namun, banyak pihak berharap SC Heerenveen, klub yang diperkuat Nathan ini, kembali memberikan izin untuk membela Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Indonesia sempat dibuat panik saat kiper Hernando Ari ditarik keluar dan digantikan oleh Adi Satrio saat menghadapi Jordania. Kabarnya, ia ini sempat mengalami cedera. Namun asisten pelatih timnas Nova Arianto sempat menyebutkan bahwa Hernando tidak mengalami cedera dan siap tampil melawan Korea Selatan. Saudara, keberhasilan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 tentu menjadi angin segar bagi pelatih Sinteyong. Karena sebelumnya Ketua Umum PSSI bilang bahwa diperpanjang atau tidaknya kontrak Sinteyong ini akan ditentukan dengan hasil di Piala Asia dan Piala Asia U23. Dan kini target itu terpenuhi setelah meloloskan timnas senior ke-16 besar Piala Asia 2023 dan membawa timnas U23 ke perempat final Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mendatangi ruang ganti pemain timnas sempat memberikan kode terkait masa depan Sinteyong.
Kode ini pun diteruskan sorak-sorai dari para pemain dan para staf pelatih. So coach, stay with us. Lolosnya Indonesia ke perempat final Piala Asia U23 ini sekaligus membuka peluang ke Olimpiade 2024 di Paris. Asal Indonesia bisa finish di peringkat ketiga Piala Asia U23. Euforia boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Karena Korea Selatan merupakan salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara Piala Asia U23. Suntikan doa dan dukungan wajib kita berikan kepada Garuda Muda agar berhasil meraih hasil maksimal di Piala Asia U23. Semangat tim Garuda Muda. Kembali usai jeda, bermaksud menghindari kejaran warga, pelaku perampokan penyebar uang curian sebanyak 250 juta rupiah ke jalanan.